Air hujan turun cukup deras sore hari ini. Untungnya acara pernikahan aku dan Raka sudah selesai 2 jam yang lalu. Saat ini aku tengah berada di dalam kamar menyaksikan dedaunan yang bergoyang tersiram air hujan. Duduk di kursi dengan pandangan keluar jendela adalah pilihanku. Raka, dia ada di sini, satu ruangan denganku, tapi dia tengah terlelap. Mungkin karena dia kelelahan. Juga semalam dia tidak tidur karena terus menghafal namaku untuk ijab kabul. Alhasil kini suamiku itu tertidur ditemani irama air hujan yang membasahi bumi. Rani, aku menoleh melihat dia yang menggeliat. Lalu pandanganku kembali keluar. Hei, sedang apa? Tanyanya. Ku alihkan tatapanku kepada pria berkulit hitam manis itu. Tersenyum adalah jawabanku. Hujannya masih deras. Raka kembali bertanya. Kini ia bangun dan duduk bersandar pada ranjang. Kemudian ia beringsut turun dan berjalan menghampiriku. Kenapa bangun? Tanyaku saat Raka berdiri tepat di depanku. Karena ada yang kurang. Aku mengangkat sebelah alis melihat dia yang berdiri dengan kedua tangan yang dimasukkan ke dalam saku celana. Kamu tidak ikut tidur denganku. Aku kedinginan, lanjutnya membuatku mengulum senyum. Belum saatnya, kataku. Raka membungkukkan badan. Sebelah tangan dia memegang gorden jendela yang terbuka. Sebelahnya lagi masih tetap pada saku. Dan jantungku dibuat berdetak kencang saat dia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Kapan saatnya itu tiba? Kata dia setengah berbisik. Nanti malam, ucapku berbisik di telinganya. Dek, jantungku berdetak kencang saat sebelah tangan Raka menyentuh punggungku. Pipiku dan pipinya bersentuhan hingga menghadirkan desiran halus yang menghangat ke setiap aliran darah. Ini bukan pertama kalinya aku bersentuhan dengan suamiku, tapi kali ini rasanya sangat beda. Kami begitu intens dan sangat amat dekat. Raka memiringkan wajahnya hingga bibirnya menyentuh pipiku. Kemudian ia menyibak gorden hingga tertutup. Seperti mata ini yang juga ikut menutup, menikmati indahnya sentuhan kekasih halal dengan diiringi rintiknya hujan. Mana pengantinnya? Gegas aku mengakhiri pakutan kami ketika mendengar suara seseorang dari luar. Raka berdehem, lalu berdiri dengan tegak mengusap bibirnya. Tidak berapa lama, suara ketukan di pintu membuatku menoleh ke arahnya. Ran, tidur tidak? Itu suara ibu. Sepertinya ada tamu yang datang untuk menemui kami. Tidak, Bu, keluar sebentar, Neng. Ada bibikmu, tutur ibu masih dari luar. Aku melihat Raka lalu berdiri dan berjalan ke arah pintu. Ternyata benar saja, ada tamu yang ingin bertemu dengan kami. Di sana, seorang wanita tengah duduk menyilangkan kaki dengan pandangan lurus ke arahku. Bi, ucapku mengulurkan tangan. Bi niar menerima uluran tanganku. Kemudian aku duduk di kursi yang ada di depannya. Hal yang sama pun dilakukan Raka. Aku kira pria itu tidak mengikutiku, tapi ternyata dia ikut keluar dari kamar. Ini untukmu. Maaf telat, soalnya tadi banyak kerjaan, ujar Bi Niar memberikan amplop padaku. Aku berterima kasih seraya mengambil apa yang diberikan adik bungsunya ibu itu. Tidak banyak yang kami bicarakan selain mendengarkan Bi Niar bercerita tentang panennya yang melimpah. Alhamdulillah, aku bersyukur dalam hati. Tapi jika diraba-raba, isi amplopnya tidak setebal omongan dia yang selalu meninggikan dirinya sendiri. Apa mungkin isinya cek? Ah, mana mungkin. Ya sudah, Bibi harus pulang. Masih banyak yang harus dikerjakan. Mana hujan lagi. Mau jemur padi malah hujan. Rutuknya seraya membenarkan selendang yang dia sampirkan ke pundak. Di luar
Memang masih hujan, tapi tidak besar. Bisa dibilang gerimis. Iya, Bi, makasih sudah datang, ucapku. Sama-sama. Bibi lega kalau kamu sudah sah begini. Untung saja kalian segera menikah. Jadi tidak terjadi hal yang seperti si Nabila itu. Memalukan. Aku melirik Raka yang hanya manggut-manggut tanpa bersuara. Entahlah dalam hati pria itu apa. Bisa jadi dia menggerutu melihat dan mendengar ucapan Bi Niar yang seperti duri. Aku dan Raka memang tidak pernah pacaran, Bi. Jadi alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ucapku ragu. Benar saja ucapanku barusan menyinggung perasaan Bi Niar dengan tatapan bengisnya. Ia kemudian mengatakan, jika aku dan Nabila sama saja. Bedanya kamu tidak ketahuan karena bermain rapi. Sedangkan si Bila oon, ceroboh dan tidak bermodal. Gituan kok disaung. Tanganku terkepal meremas amplop yang dia berikan padaku. Ingin mengatakan pembelaan lain yang membuktikan jika aku dan Raka tidak seperti keponakannya yang satu itu. Namun percuma. Sekali tidak suka, tidak akan tiba-tiba jadi suka. Dengan satu penjelasan. Raka menggenggam tanganku seolah mengatakan, aku jangan terpancing emosi oleh kata-kata Bi Niar. Biarkan saja orang lain berpikir buruk tentang kami selama kami masih dalam kebenaran. Jangankan untuk berbuat yang tidak-tidak. Kiss freeze pun baru saja kami lakukan. Itu pun diganggu dengan kedatangan dia. Bu, Bibi mau pulang. Aku berteriak memanggil ibu yang selalu sibuk di dapur. Aku berdiri pergi ke dapur untuk menemui ibu yang tidak menyahut panggilanku. Sengaja aku lakukan itu agar bisa menghindar dari Bi Niar. Namun ternyata adiknya ibu itu malah mengikuti ke dapur melihat ibu yang tengah mengemas makanan ke dalam kardus. Itu buat siapa teh? Tanya Bi Niar langsung duduk di depan kardus yang ibu kemas. Untukmu. Maaf, cuma ini yang bisa aku kasih untuk kalian, tutur ibu. Ah, tidak apa-apa teh. Aku datang juga bukan untuk minta makanan, tapi karena ingat pada keponakan. Meskipun sibuk banyak kerjaan, makanya aku sempatkan datang. Aku memutar bola malas mendengar ucapan bibi. Kalau ada maunya, baik. Tadi nyerempet kemana-mana. Kamu makan aja dulu, sembari aku ngemas ini. Sekalian bawakan untuk neneng juga. Kasian, dia masih sakit. Ya udah, kalau teteh maksa. Di mana piringnya? Tutur Bi Niar menjawab ucapan ibu. Aku tambah melongo lagi melihat wanita bertubuh kurus itu mengambil nasi beserta kawan-kawannya. Bukannya tidak boleh dan keberatan, tapi sikapnya tidak menggambarkan omongan yang selalu melambung tinggi. Ran, kamu pun segera makan. Ambilkan untuk suamimu juga. Kasihan, mungkin dia lapar tapi malu. Ibu kembali berucap. Dia mah bukan lapar perut, Bu, tapi lapar yang lain. Ah, ingin sekali aku mengucapkan kata itu kepada ibu, tapi takut disentil. Apalagi ada nenek lampir di sini. Aku pun mengambil piring mengisi makanan lalu membawanya ke depan, di mana seorang pria tengah membereskan kado yang bertumpuk-tumpuk tidak peraturan. Ya Tuhan, tidak disuruh pun dia sudah bekerja. Apalagi kalau sudah dikasih hadiah, pasti akan tambah semangat lagi. Aku tersenyum-senyum sendiri membayangkan sesuatu yang tidak akan pernah terlupakan. Kah? Makan, ucapku mengangkat piring. Suapin. Ih, manja deh, minta disuapin segala, ujarku tersenyum seraya mendekati dia. Karena dalam hati memang mau menyuapi dia makan. Satu suapan sudah berhasil masuk ke dalam mulut Raka. Dia pun melakukannya hal yang sama. Menyuapiku kentang balado masakan Bi Lilis, ibunya Mia. Rasanya biasa saja, tetap saja rasa kentang.
tidak berubah jadi singkong meskipun disuapin suami. Bedanya memang lebih pulen, seperti senyuman dia yang tidak pernah memudar. Ais, pengantin mah bebas. Kenapa senyum-senyum terus sih, ujar Raka. Aku hanya menutup mulut membayangkan betapa kampungannya aku menjadi pengantin. Sudahlah hidung upilan, terus juga tadi sempat mau jatuh karena sepatu hak tinggi yang aku pakai nyangkut di gaun yang aku pakai. Sungguh tidak akan pernah terlupakan. Untungnya dapat suami yang pengertian dan sikap menjadi pelindung di saat-saat yang memalukan. Enggak apa-apa, mau aja senyum, mumpung gratis, ujarku malah tertawa. Di saat kami bergurau, Bik Niar keluar dari dapur dengan menenteng 2 kardus di tangan kanan dan kirinya. Kadonya banyak banget, Ran. Emang bakalan kepake semua? Tanyanya berdiri di sampingku dan Raka. Insya Allah, Bi. Kalau Bibi mau, Bibi bisa ambil kok. Mau yang mana? Yang paling kecil atau yang paling besar? Kataku menyindirnya. Boleh, itu tuh yang paling gede aja. Aku melongo. Aku kira dia akan malu jika aku berkata seperti itu. Ternyata dia malah kesenangan. Ragu, aku pun mengambil kado yang paling besar tapi ringan. Entah isinya apa, tapi ya sudahlah. Aku berikan saja pada Bik Niar. Bisa bawanya, Bi? Tanya Raka saat melihat Bibi kesusahan dengan kado serta 2 kardus mie instan. Biar aku antar ke motor, lanjut Raka seraya beranjak. Raka membantu Bik Niar menyusun 2 kardus serta kado di atasnya, mengikatnya dengan tali rafia yang suamiku ambil dari warung. Setelah selesai, Bik Niar pun langsung tancap gas menerobos gerimis untuk pulang. Waktu terus berjalan hingga kini langit sudah menggelap. Dekorasi tenda yang tadi membentang di halaman rumah sudah diambil pemilik dekorasi. Hanya yang ada di dalam rumah saja yang belum dibongkar. Katanya besok pagi baru akan mereka ambil. Nah Raka, kalau mau makan ya ambil sendiri, jangan sungkan ya. Ibu mau istirahat, ngantuk, ucap ibu pada Raka, dan dijawab anggukan oleh kami. Saat ini aku dan suamiku itu tengah membuka kado yang kami dapat. Isinya beragam, ada yang bisa membuat kami tertawa, terkikik, hingga menutup mata karena malu. Entahlah ide mereka untuk memberikan kado yang tidak biasa. Mereka dapat dari mana? Yang jelas itu membuatku malu sendiri. Bayangkan saja, ada dalam satu kotak yang isinya sangat lengkap, dalaman wanita, pria, serta obat. Aku malu mengatakannya. Ran, kita bereskan besok saja ya. Sekarang kita ke kamar saja, ujar Raka berbisik di telingaku. Ke kamar ngapain? Tanyaku, menelengkan kepala. Ya, ngapain kek? Belajar mungkin. Aku mengernyitkan kening dengan pikiran yang buntu. Belajar? Belajar apa? Belajar unboxing lah. Masa belajar kalistung? Bersambung.